Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat ya. Ayah dan bunda juga dalam keadaan sehat. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini Senin tanggal 16 Agustus 2021. Kita akan belajar tematik tema 2 yaitu persatuan dalam perbedaan. Subtema 1 pembelajaran 2. Nah, teman-teman, sebelum belajar, Bunda akan membacakan uhrawi kita untuk hari ini. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu didamaikanlah di antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Oke, sebelum belajar, Bunda akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Yang pertama, dengan membaca, siswa dapat mengetahui perilaku hidup rukun. Yang kedua, dengan mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menghitung mengurutkan pecahan. Oke, teman-teman, ini tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya biar teman-teman tetap semangat ya. Walaupun belajar di rumah, kita tepuk tangan dulu yuk teman-teman yang biasa kita lakukan ya, yaitu tepuk kelas 6. Mudah-mudahan teman-teman masih hafal ya. Oke, yuk kita bareng-bareng. Tepuk kelas 6 itu kan smart ya. Diingat-ingat S-nya itu apa, M-nya apa, R-nya apa, dan T-nya itu apa. Oke, kita lakukan ya teman-teman. Tepuk kelas 6. Sopan, mandiri, religius, terbaik. Oke, mudah-mudahan teman-teman hafal ya. Kita lakukan sekali lagi ya, biar tetap semangat. Oke, tepuk kelas 6. Sopan, mandiri, religius, terbaik. Oke teman-teman, itu supaya teman-teman semangat ya dalam belajar sebelum pembelajaran. Nah, sekarang kita masuk ke materi pembelajaran. Oke, mungkin sebelum masuk ke materi, Bunda mau mengingatkan kembali ya teman-teman, kemarin kita sudah belajar yang pembelajaran 1 ya. Masih ingat gak ya teman-teman pembelajaran 1 kita belajar apa? Iya, kita belajar tentang ciri khusus tumbuhan. Iya, betul ya itu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang hidup rukun. Apa sih itu hidup rukun, teman-teman? Oke. Hidup rukun adalah hidup yang saling menghormati, menghargai, dan menyayangi di antara sesama manusia. Manfaat hidup rukun diantaranya adalah terciptanya keharmonisan, ketenangan hidup, perdamaian, kemakmuran komunikasi yang baik, saling menolong, dan memperluas pergaulan. Nah, hidup rukun ini bisa dilakukan di mana saja ya teman-teman, di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat ya. Dengan hidup rukun, kita bisa saling menghormati. Misalkan walaupun kita berbeda agama, ya berbeda suku, tapi kita harus tetap saling menghormati. Kita harus tetap hidup rukun. Nah, di sini ada contohnya ya. Hidup rukun yang ada di rumah. Oke, apa saja sih kira-kira ya teman-teman di keluarga teman-teman kira-kira melakukan apa aja sih supaya hidupnya tetap rukun, saling menghormati, saling menyayangi ya. Oke. Di sini Bunda perlihatkan yang pertama. Ya, di sini ada contoh adik kakak bermain ya, bercengkrama dengan keluarga ayah bundanya. Nah, yang kedua, ini makan bersama keluarga ya. Harmonis sekali ya teman-teman. Itu ada ayah, ada bundanya, ada anaknya, ada neneknya. Makan bersama. Oke, selanjutnya bermain atau belajar bersama kakak di sini ya. Mungkin teman-teman yang punya adik, yang punya kakak ya bisa belajar bareng ya. Kalau adiknya tidak mengerti bisa
diajarkan. Terus kalau misalkan teman-teman punya kakak, teman-teman tidak paham dengan materi bisa tanya sama kakaknya ya. Itu untuk menumbuhkan rasa saling menyayangi antara keluarga. Oke, selanjutnya hidup rukun di sekolah. Ya, walaupun di masa pandemi sekarang ya teman-teman kita belum bisa belajar di sekolah, tapi teman-teman sudah merasakan bagaimana sih hidup rukun yang di sekolah yang sudah teman-teman lakukan selama di sekolah. Oke, contohnya. Nah, ini contohnya melaksanakan kegiatan membersihkan kelas bersama-sama. Ya, saling membantu ya. Biasanya kita suka melakukan di sekolah itu dengan jumsih ya, piket. Oke, selanjutnya berbagi makanan. Nah, ini mungkin kalau lagi snack time atau makan siang ya, teman-teman biasanya melakukan ini berbagi sama temannya. Oke, selanjutnya yaitu bermain bersama ya, tidak boleh memilih-milih teman ya, teman-teman harus saling menghormati. Oke, selanjutnya hidup rukun di masyarakat. Apa aja sih kira-kira yang ada di masyarakat itu? Melakukan apa sih kira-kira ya? Nah, yang pertama melaksanakan kerja bakti atau gotong royong di lingkungan masyarakat. Ya mungkin di daerah teman-teman, di rumah teman-teman ya biasa ada gotong royong mungkin ya kerja bakti dengan tetangga di sekitar. Selanjutnya, nah ini di masyarakat itu walaupun kita berbeda-beda, di sini kan ada Hindu, Buddha, ya ada Kristen, nah ada Islam, walaupun kita berbeda teman-teman, ada Konghucu, tapi kita tidak boleh saling kita tidak boleh saling membedakan teman-teman, kita sama semuanya ya. Bangsa Indonesia itu kan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tapi tetap satu ya, walaupun berbeda agama, suku dan lainnya, budayanya, tapi kita tetap satu. Oke, selanjutnya melakukan apa ini? Iya, kalau misalkan ada bencana di sekitar kita, nah sekarang kan ada virus corona ya yang sedang melanda Indonesia bahkan dunia. Ya, bahkan tenaga medis yang sebagai garda terdepan ya, teman-teman. Jadi harus saling membantu ya. Nah, ini contohnya yaitu membantu sedang ada kebanjiran di sekitar teman-teman mungkin ya. Kita kan di Indonesia suka ada kebanjiran ya. Ini contohnya kita harus saling membantu ya, teman-teman. Oke, selanjutnya mengurutkan pecahan. Oke. Di sini Bunda akan menjelaskan tentang mengurutkan pecahan. Kemarin kita sudah belajar tentang pecahan ya, pecahan biasa, pecahan campuran. Nah, sekarang kita mengurutkan pecahan nih teman-teman. Di sini yang pertama, pecahannya diubah menjadi pecahan desimal. Contohnya ada pecahan biasa, ada pecahan persen ya. Nah, di sini 75% dan 1/2 dan 3/5. Oke, dari 3 bilangan ini diurutkan dari yang terbesar dan ke terkecil. Nih contohnya di sini. Ya, 75% itu berarti kan 75/100 ya, karena persen itu 100 ya, sama dengan 0,75 ya. Ini teman-teman tinggal langsung aja 0,75 ya. Langsung karena di belakang koma kalau ada 2 angka, ini berarti dia per 100 ya, jadi 0,75 langsung aja, ini lebih mudah ya. Kalau dijadikan ke desimalnya. Nah, selanjutnya yang 1/2. Bagaimana caranya? Ya, bisa dikalikan seperti ini, bisa 1 dibagi 2 ya, dengan cara pembagian bisa. Tapi biar lebih mudah dengan cara ini aja nih teman-teman ya. 1/2 dikali 50/50. Kenapa 50/50 itu Bunda? Karena di bawahnya penyebutnya harus 100% ya. Jadi dikalikannya ke 50, penyebut dan pembilangnya sama, yaitu 1 kali 50 adalah 50, 2 kali 50 yaitu 100. Nah, jadinya 0,50 ya, atau kalau dijadikan persen 50% ya. Nah, yang ketiga 3/5. Sama seperti yang di atas ya,
5 kali berapa sih supaya menjadi 100 ya, yaitu 20. Sekarang 3 dikali 20 adalah 60, 5 kali 20 adalah 100 sama dengan 0,60 ya. Jadi langsung karena di belakang koma itu harus 2 angka karena per 100 ya teman-teman. Nah, jika diurutkan ya dari yang terbesar ke terkecil adalah kita lihat di sini. Mana sih yang paling besar? 0,75 yang paling besar. Teman-teman tulis ya. Yang kedua 0,60. Yang ketiga 0,50 atau misalkan dari bilangan yang ada di sini 0,60 itu dari hasil berapa sih? Dari 3/5. Boleh di sini ya, teman-teman dituliskannya ya. Nah, untuk yang selanjutnya, ini 0,50 itu dari mana? Dari 1/2 ya, ini. Contohnya bisa ditulis seperti ini. Boleh hasilnya. Oke, teman-teman. Selanjutnya, diubah menjadi pecahan biasa berpenyebut sama. Ya, di sini ada 1/5, 85%, dan 0,4. Nah, ini dijadikannya berpenyebutnya sama nih teman-teman. Jadikan penyebutnya 100 semua. Ya, biar tahu hasilnya berapa sih yang paling besarnya dan berapa yang paling kecilnya. Oke, dari 1/5 di sini. Dikali berapa? Nah, dikali 20 penyebut dan pembilangnya ya. Yaitu kali 1 kali 20 adalah 20. 5 kali 20 adalah 100. Oke, sudah. Nah, sekarang yang 85%. Berarti 85/100 langsung ya. Oke, sekarang yang 0,4. Itu 4/10. Kenapa 4/10? Karena di belakang koma itu ada satu angka. Kalau satu angka berarti itu per 10 ya. Beda dengan di belakang angkanya 2 tadi ya, seperti 75. Berarti dia per 100. Oke, sekarang karena belum per 100, jadi karena dia masih 4/10, jadi dikali lagi nih penyebut sama pembilangnya berapa kira-kira ya. Oke, berarti 4 kali 10 yaitu 40. 10 kali 10 adalah 100. Nah, sudah ketahuan nih hasilnya. Ya, mana sih yang paling terbesar? Yaitu yang 85% ya, ditulis di sini. 85%. Ya. Nah, yang kedua, yang paling terbesar kedua yang mana? Yang 0,4 ya, karena hasilnya 40/100. Jadi ditulis 0,4 ya. Nah, yang ketiga mana? 1/5. Jadi ini urutan dari yang terbesar dan ke terkecil. Oke, teman-teman. Untuk pembelajaran kali ini semoga teman-teman bisa paham ya apa yang Bunda sampaikan. Kalau misalkan teman-teman belum paham, teman-teman bisa tanyakan langsung kepada Bunda Walasnya. Oke, hari ini kita sudah belajar apa saja ya teman-teman? Kita sudah belajar tentang apa tadi? Hidup rukun. Oke, terus yang kedua, mengurutkan pecahan ya. Tadi yang berpenyebutnya sama dan dijadikan ke desimal. Oke, terima kasih teman-teman untuk pembelajaran kita hari ini. Stay safe and healthy ya teman-teman di rumah. Tetap semangat belajarnya. Nah, sekian dari Bunda Dewi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.